Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 18 April 2020 dalam Oktav Paskah. Firman Tuhan akan kita sama-sama renungkan dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pada hari pertama minggu itu ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang setia mendengarkan kabar sukacita Tuhan, hari ini renungan harian kita akan bernama Go Worry. Pergilah rasa khawatir dan segala kecemasan. Atau kepanjangan dari Go Worry adalah Die Word Daily. Harapannya semoga kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita berubah menjadi kekuatan, pengharapan dalam Tuhan melalui firman-Nya yang kita renungkan setiap hari. Saudari-saudaraku, para sahabat Go Worry yang dikasihi Tuhan, salah satu pengalaman yang paling berkesan ketika menjalani misi di pedalaman Papua adalah pengalaman mengajar. Pilar pendidikan menjadi prioritas dalam karya misi di tanah Papua. Karena melalui pendidikan, habitus baru dapat diwujudkan. Maka kami mempunyai TK dengan nama pelindung Maria Magdalena seperti dalam firman Tuhan hari ini. Bicara tentang Maria Magdalena, banyak orang salah kaprah dan mengkaitkan dirinya dengan perempuan yang kedapatan basah berbuat zina, lalu diampuni oleh Yesus dan bertobat, serta menjadi pengikutnya yang setia. Firman Tuhan hari ini menegaskan dan menjelaskan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pernah dirasuki oleh 7 setan dan Yesus menyembuhkannya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman mengajar di TK Maria Magdalena Bomomani sungguh sangat berkesan. Mengapa berkesan?
Karena di TK Maria Magdalena ada kurikulum sanitas. Tidak hanya belajar cuci tangan atau potong kuku, tetapi juga belajar sikat gigi, mandi, membasuh organ vital, dan lain-lain. Awalnya sulit sekali karena tempat saya bertugas daerah pegunungan, sungguh sangat dingin. Belum lagi keterbatasan bahasa menjadi kesulitan tersendiri untuk mengajarkan sanitas kepada anak-anak. Namun dengan berbagai macam strategi, mulai dari bahasa tubuh, minum susu hangat setelah mandi, memberi biskuit, membuat anak-anak menjadi antusias. Inilah misi yang berarti mewartakan Injil sukacita ilahi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita pun untuk bermisi. Tidak perlu kita pergi ke pedalaman, ke Papua, atau melakukan penginjilan secara door to door. Mewartakan Injil sukacita ilahi bisa kita lakukan dan awali dengan memberi SUP. SUP. Apa saja itu SUP? Pertama, mari. S. Kita memberi senyum tulus kepada sesama kita, saudari-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita. Senyuman tulus adalah pewartaan yang bisa kita awali untuk mewartakan kabar sukacita ilahi. Ucapan yang membawa berkat. Kata-kata yang memberkati. Ini juga menjadi pewartaan kabar sukacita. Dan P. Be positive. Positive thinking. Semoga dengan SUP, senyum yang tulus, ucapan yang memberkati, dan menjadi pribadi yang positif, kita boleh bermisi mewartakan Injil sukacita ilahi dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.